Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kami berharap saudara sekalian ada dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita untuk menjalani hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini bertemakan tidak melihat kebenaran berarti buta rohani. Apa yang terbayang dalam hati kita sekalian jika saat ini kita melihat ada dua orang buta yang ingin menyeberangi sebuah jalan umum, sementara pada saat itu jalan itu sedang penuh dengan kendaraan yang sedang berlalu lalang? Tentu ada rasa ngeri di hati kita. Kita merasa itu sangat berbahaya. Kita juga berpikir bahwa sangat kecil kemungkinan orang buta tersebut dapat sampai ke seberang jalan dengan selamat. Atau kemungkinan yang paling buruk adalah mereka tertabrak oleh kendaraan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini diambil dari Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, di mana orang-orang Farisi menegur Yesus karena pada saat itu murid-murid Yesus makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan oleh orang Farisi karena mereka menganggap bahwa murid-murid Yesus melanggar adat istiadat orang Yahudi. Yesus pun menjawab dengan menunjukkan bahwa perintah Allah lebih utama daripada adat istiadat. Yesus mengutip kata-kata Nabi Yesaya yang menegur umat Tuhan yang beribadah hanya di permukaan saja. Ada ritual, segala peraturan adat istiadat, mereka menjalankannya dengan tekun. Namun kehendak Tuhan tidak mereka lakukan. Salah satu contoh yang Yesus berikan adalah berkata-kata. Berkata-kata adalah hal yang termasuk menjadi tindakan yang manusiawi. Tetapi seberapa jauh kata-kata kita mencerminkan kehendak Allah? Apakah kita hanya berkata-kata sebagai bagian dari kebiasaan sehingga tidak ada lagi maknanya? Seringkali doa yang kita ucapkan juga seperti sebuah mesin otomatis yang terus berbicara dari mulut kita tanpa adanya kesungguhan hati, sehingga doa-doa yang berupa perkataan itu hanya menjadi sebuah rutinitas, ritual peribadahan. Misalnya orang yang mengucapkan kata-kata dalam liturgi tanpa menghayati apa maknanya. Ketika ada duka cita yang dialami oleh saudara kita, apakah kata-kata penghiburan yang kita ucapkan bagi mereka adalah sungguh-sungguh menyejukkan dan sudah menghibur, atau hanya sekedar kebiasaan? Jangan sampai panggilan Tuhan, kehendak Allah akan diri kita dikalahkan oleh sebuah kebiasaan hidup kita. Jangan pula takut dianggap tidak sama seperti yang lain, agak aneh, unik, lalu secara tidak ikhlas, secara tidak sungguh-sungguh melakukan sebuah kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga kita merasa hidup bersatu dengan masyarakat. Akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan agar kita tidak seperti orang Farisi yang tahu akan kebenaran, memiliki ilmu teologi yang tinggi, cakap mengajar orang lain, namun tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam pengajaran itu sendiri. Hari ini kita juga diajak agar hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain,
bagi orang yang di sekitar kita. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang belum mengenal Kristus disebut orang-orang yang masih buta rohaninya karena mereka belum melihat terang. Sebab Kristus sendiri adalah terang. Tetapi ada juga orang-orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi tidak mau percaya, mendengarkan berita Injil, tetapi tidak mau ikut di dalam Injil tersebut. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang percaya yang telah menerima terang Kristus dan firman-Nya, harusnya kita memiliki kehidupan yang memancarkan terang bagi orang lain, sehingga orang lain dapat melihat kebenaran itu melalui kita. Amin. Tuhan Yesus.